Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita datang beribadah di rumah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk beribadah lebih sungguh lagi. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap perbuatannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Pujian ini kembali saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Bersyukur
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kerinduan hati kami kepadamu Yesus. Banyak-banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Dari hati kami katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Amin Tuhan. Kasih setiamu Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu terpujilah namamu, termasyur namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu dalam kehidupan kami, karena pernyataanmu, karena perbuatanmu Tuhan, Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada sore hari ini. Ini semua karena Engkau Tuhan, tiada lain dan tiada bukan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga masih Engkau berikan waktu kepada kami Tuhan,
sehingga kami bisa datang pada sore hari ini untuk beribadah di rumah-Mu. Tuhan, pimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai ya Tuhan. Kami hanya ingin mengundang hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Supaya kami dapat memuji Tuhan dengan leluasa. Beban, sakit, penyakit boleh ada Tuhan. Tapi saat kami menyembah Tuhan, Kau akan menanggalkan segala beban kami Tuhan. Kau akan meluputkan kami dari segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya dalam ibadah kami pada sore hari ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kau berikan kekuatan daripada roh-Mu ya Tuhan. Kau berkati tempat ini ya Bapa. Sekeliling tempat ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kami semua yang ada merasa bersuka cita ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada sore hari ini dengan mengalaskan dalam satu nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah pada sore hari ini kita yang ada semuanya boleh bersuka cita. Karena Tuhan itu luar biasa, tak terlukiskan. Haleluya.
bangkit berdiri saudara, karena kita mau menaikkan pujian kembali bagi Tuhan. Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Haleluya, tiada beban yang berat. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Amin. Gunung yang sangat tinggi dihalangannya, badai hidup yang besar diredakannya. Amin. Hati yang hancur meluluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Yes, amen. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Amin. Gunung yang sangat tinggi dihalangannya, badai hidup yang besar diredakannya. Haleluya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Kenapa saudara? Jika Dia mengatur semua isi dunia. Amin Tuhan. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Oh, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku. Haleluya Tuhan. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Buat apa gelisah, buat apa khawatir, karena ada selalu Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Nyatakan semua di dalam doamu, di dalam ibadahmu, di dalam syukurmu kepada Tuhan. Tuhan ada, Engkau ada Tuhan. Engkau dekat Tuhan. Engkau lebih dekat dari apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa
langkahmu yang menuntun hidupku. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan, Engkau ada dalam setiap pujian kami. Engkau ada dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Itu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami Yesus, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, mari berseru padanya, berseru memanggil namanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tidak jauh Yesus. Amin. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Haleluya. Engkau sejauh dari doa kami. Betapa dekatnya Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang dapat menghibur kami. Hanya Engkau yang dapat memulihkan hidup kami. Haleluya. 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 Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pasti dan pasti Engkau menolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lepas dari perhatian pengawasan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu syukur, terima kasih. Keberadaan kami saat ini ada di dalam rumah-Mu. Kami memberikan pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, tak kala kami memanggil, tak kala kami berseru kepada-Mu, Engkau begitu dekat sejauh doa kami. Kami percaya Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu Tuhan. Layakan kami, saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Bila Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, terima kasih Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 17 September 2023, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hati yang hancur dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan melihat di dalam kitab Mazmur, ya, pengalaman Raja Daud. Kalau di dalam terjemahan lama kata hati yang hancur ini adalah hati yang maksudnya patah hati. Kalau dipikir-pikir hati bisa patah. Ini berhubungan dengan perasaan. Metafora umum mengenai patah hati, hancur hati, ya, itu berhubungan ketika seseorang kehilangan kekasihnya, suaminya, istri, anak-anak, sepertinya hatinya hancur, hatinya patah, ketika dia mengalami penderitaan yang begitu, beban yang begitu berat, sepertinya hatinya, ya, patah, hatinya hancur. Ketika dia mendengar tiba-tiba penyakit datang di dalam hidupnya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, orang mengalami patah hati, mengalami hati yang hancur. Sebab itu kita melihat bagaimana pengalaman Raja Daud ketika dia melewati pengalaman ini. Ya, beberapa minggu ini memang saya sedang berkhotbah di kitab Mazmur walaupun tidak berurutan loncat-loncat. Ya, atau mengambil topik ayat, ya, pasal. Saya melihat kitab Mazmur ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Ayat mas kita sebenarnya ayat yang ke-19. Tapi kita membaca dari ayat 16 sampai ayat 23. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa membaca lagi dari ayat 1, ya. Saya membaca ayat yang genap, ayat 16, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil dari mulai, ya, ayat 17. Saya membaca ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 2, 3.
Ayat 18. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 2, 3. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 2, 3. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Sama-sama 2, 3. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Saya ulangi lagi ayat yang ke-19, ayat emas kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hancur hatinya, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Luar biasa. Kita lihat di sini keadaan pemazmur Raja Daud. Ya, kalau saudara baca ayat 1, ya bagaimana keadaan Daud. Ya, dia seperti ya dikatakan waktu itu dia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, karena dia mengalami pengejaran ya Raja Saul, ya ingin membunuhnya, ya. Dia harus mengungsi dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi di dalam keadaan demikian dikatakan ya Tuhan itu dekat. Ya. Ketika kita berseru ya, seperti pujian-pujian kita ya, memanggil namanya, dia dengar. Panggil, didengar. Ya, tidak jauh, dia sejauh doa kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, beban berat, hati yang hancur, ya, hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan ya itu akan menolong kita ya, untuk dapat mengubah, untuk dapat menjaga ya, untuk dapat melepaskan kita, menyelamatkan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kita melihat bahwa ayat-ayat sebelumnya ya, ketika Daud menghadapi ini dia selalu bersyukur saja. Ya, ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saya katakan kemarin penderitaan itu banyak. Rupanya ada kelas-kelasnya, ada ringan, ada yang berat. Pencobaan juga banyak, Bapak Ibu Saudara. Kesukaran juga banyak. Tetapi pemazmur dia senantiasa memuji Tuhan dengan mulutnya. Ayat 2, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan ya namanya. Daud, Raja Daud mengalami banyak ya,
hal, tapi dia tidak membiarkan ya hatinya patah, ya, hatinya hancur. Sebab itu bagaimana kita lihat di sini Daud senantiasa dia memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Karena dia tahu Tuhan itu ya, mampu menyelamatkan, mampu menolong, ya. Dan dikatakan juga bahwa ayat 5, aku telah mencari Tuhan lalu menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersiru. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, meluputkan mereka. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sekalipun sesuatu pun yang baik. Raja Daud selain dia mengucap syukur, memuliakan Tuhan, dia percaya ya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Ada ilustrasi orang yang hatinya hancur itu, hatinya yang patah itu seperti ikan yang biasa hidup di air asin, dia ada di air tawar. Bagaimana saudara-saudara? Biasa di air asin, sekarang ada di air tawar, saudara-saudara. Itulah keadaannya, saudara-saudara. Tentu Bapak Ibu pernah mengalami. Saya pribadi pun pernah mengalami, ya. Tetapi kita diajak oleh pemazmur demikian. Ya. Berikut bagaimana cara Tuhan memulihkan hati kita. Banyak kali Tuhan izinkan itu, saudara-saudara, seperti vitamin. Kadang-kadang kita ya untuk menambah kebugaran, kesehatan, ya kekuatan, kita tambah vitamin, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, iman kita. Seringkali Tuhan izinkan, ya, kita seperti ya orang-orang yang dalam keadaan yang hancur, ya, supaya seperti khotbah saya yang lalu. Di situ kita bisa melihat Allah secara jelas. Di situ kita melihat kebenaran Allah. Di situ kita bisa mengoreksi ya, keberadaan hidup kita. Coba kita baca Amsal Soleman pasal yang ke-20. Amsal Soleman pasal 20 ayat yang ke-30. Tilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Pukulan maksudnya penderitaan, kesukaran, ya, itu membersihkan, ya, dipakai istilah di situ lubuk hati, ya, untuk mengoreksi, ya, supaya kita ini dapat, ya, dengan keadaan itu untuk kita memperhatikan diri kita, mengoreksi,
memperbaiki kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa bagaimana Tuhan memulihkan, cara Tuhan izinkan. Seperti vitamin yang membuat kita dapat memperhatikan kehidupan kita, mengoreksi, memperbaiki. Ya. Lantas Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa seringkali untuk mendatangkan kebaikan buat kita, ya, mungkin kita udah terlalu di atas, ya, udah merasa nggak butuh Tuhan, nggak ada lagi waktu kepada Tuhan. Ya, seringkali merasa kita semuanya kita mampu. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ternyata saudara, kita tidak ada apa-apanya. Ketika sesuatu terjadi dalam kita, stop. Rupanya kita perlu waktu untuk Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil, dipilih, dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan di dalam segala sesuatu. Senang, tidak senang. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti vitamin tadi, saudara-saudaraku. Ya, cara Tuhan, bagaimana cara memulihkan dia untuk ya menjadikan suatu ya kebaikan. Coba kita baca lagi satu ayat, 2 Korintus pasal 4. Di situ ada kategori-kategorinya, penderitaan, kesulitan, beban, ringan, ada yang berat. Kalau orang-orang yang sedang latihan, ya, olahraga yang angkat beban itu kan, saya lihat ya, anak-anak yang latihan itu, pertama tongkatnya aja udah 5 kilo, saudara. Baru tambah ya ringnya lagi, bola-bolanya. Misalnya sekilo udah 7 kilo. Kalau tambah lagi 2 kilo, 4 kilo tambah 5 kilo udah hampir 9 kilo. Kalau 10 kilo sampai ada yang 100 kilo. Tapi asal ada yang salah, kecelakaan bisa mati ketiban, saudara-saudara. Rupanya perlu kehati-hatian. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-4. Dari ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, istilah di sini tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi ada penderitaan ringan, ada penderitaan yang jauh lebih besar. Tapi dibandingkan dengan kemuliaan
kekal itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang tadi ya rasa sakit itu seperti vitamin, ya. Allah membentuk kehidupan kita ya untuk ya hal-hal yang kekal. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Untuk lebih kita bukan saja tadi memberi perhatian terhadap diri kita untuk mengoreksi, tetapi juga memberi perhatian kepada hal-hal yang kekal seperti vitamin. Ya, itu juga ya supaya kita mengetahui janji Tuhan, kebenaran ya, bahwa Tuhan bekerja bersama di dalam segala sesuatu sesuai rencananya untuk kebaikan kita, saudara-saudara. Itu hal yang ketiga, percaya, bersyukur, percaya ya, dengan melakukan firman Tuhan. Ketiga, ya Tuhan izinkan itu seperti vitamin. Dan keempat, kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, itu mempunyai pengharapan yang pasti, saudara-saudara. Enggak ada istilah mudah-mudahan kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada pengharapan yang pasti. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmatnya, karena anugerah Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali. Dia yang membuat kita dilahirkan baru, membuat kita percaya. Kita percaya itu karena anugerah Tuhan. Mana duluan, percaya dulu atau anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan dulu, saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan dulu. Kita menerima kasih karunia Tuhan sehingga kita percaya. Dengan percaya itu kita diselamatkan. Ya. Lantas dikatakan, saudara-saudaraku, rahmat Tuhan dulu yang kita terima, dia melahirkan kita kembali, melahirkan secara rohani. Kita dapat percaya. Orang-orang yang belum dilahirkan kembali, dilahirkan secara rohani, yang mendapat kasih karunia Tuhan, belum tentu dia bisa menangkap hal-hal yang rohani. Dan orang-orang demikian dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari yang telah mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Kita yang mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya ini, saudara-saudaraku yang kekasih, dia mempunyai pengharapan yang pasti. Sebab itu Tuhan berkata kepada khususnya orang-orang yang ditinggalkan kekasih-kekasih. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui bahwa mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita, jangan hatimu hancur, jangan hatimu patah hati ya. Seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan hati kita yang hancur? Biarlah saudara mengerti bahwa saudara mempunyai harapan yang pasti. Seringkali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan izinkan kita mengalami itu untuk apa? Tuhan gunakan itu supaya kita bisa bersaksi kepada orang-orang yang mengalami persoalan dengan kita.
Apa yang kita alami kita bisa ceritakan, saksikan kepada mereka. 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Pemulihan, penghiburan, pertolongan, keselamatan itu dari Tuhan. Apa yang kita alami seringkali Tuhan gunakan juga kita bisa ceritakan, hiburkan kepada orang yang sama seperti yang kita pernah alami. Tuhan menolong kehidupan kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan hati kita. Hati yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Seperti Raja Pemazmur. Karena dia tahu Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan. Dia mengucap syukur, memuji Tuhan. Dia mau tetap percaya. Ya, Tuhan itu dekat. Tuhan itu sejauh doa. Ya. Yang ketiga, Tuhan gunakan itu seperti vitamin untuk kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan rohani kita, bukan lagi anak-anak. Dikatakan bahwa kita dapat memperhatikan kehidupan kita dengan kejadian-kejadian itu, sehingga kita dapat mengoreksi, memperbaiki, sehingga kita juga lebih ya dapat memperhatikan hal-hal yang kekal, kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan, dan kita punya harapan yang pasti, dan Tuhan gunakan supaya hal itu kita bisa membantu sesama kita. Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan yang menjamah kita. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan, menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Bila Kau Rasa Gelisah di Hatimu. Saya undang Ibu Gembala berdoa untuk firman Allah yang kita dengar. Yang akan segera menghampiri dirimu.
percaya kepada pujian ini. Dia dekat kita. Bukan hanya dekat, tapi Dia bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, saudara, mari kita mau bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah kita tetap ada, tetap tinggal, tetap hidup bersama dengan Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan berkata, pasti mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara, hidupmu dalam kelam, hidupmu dalam tekanan, teruslah berjuang. Panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Semua itu tidak akan mendatangkan celaka. Berjuanglah sampai pertolongan Tuhan datang. Berjuang, saudara. Berjuang. Berdoa sungguh-sungguh. Karena Dia tidak jauh dari kita. Dia selalu ingin mendengar seruan kita. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang berbahagia, segala sesuatu dicukupkan Tuhan. Semua ada. Berkat berlimpah dalam hidup kita. Jangan berhenti andalkan Tuhan. Teruskan takutmu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan terus pelihara kita tetap dalam keadaan seperti itu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di rumahmu ini kami mulai sadar. Dalam suka, dalam duka. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Bapa di surga melihat kami. Bapa di surga tahu keadaan kami. Haleluya. Segala susah Yesus sudah tanggung. Segala jerih lelah Tuhan sudah tanggung. Dan Engkau ya Roh Kudus yang akan terus memimpin kami kepada jalan-Mu. Engkau terus menginsafkan kami, mengingatkan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan firman-Mu yang datang kepada kami. Kami tidak terus dalam tekanan dan kesusahan. Karena kami percaya ada waktu Tuhan yang terbaik. Akan Tuhan nyatakan pertolongan yang dahsyat. Dan ada waktunya Tuhan. Kami akan alami kemenangan lepas kemenangan. Puji Tuhan.
Kami tetap hidup terpelihara di dalam Engkau, berbahagia di dalam Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Bapa, tetap pegang tangan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami terus ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terus Tuhan tanamkan firman ini, supaya hidup kami menjadi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saatnya sekarang Tuhan kami akan membawa korban persembahan kami. Biar Tuhan apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan kami. Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda sebagaimana janji Tuhan. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Limpah berluar daerahku, kiranya aku daripada hingga tidak menimpa aku. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau dibantu dalam doa? Yang kita ingin doakan bersama-sama. Angkatlah tangan kananmu, taruh di tangan kiri di dadahmu. Buat mereka yang mengikuti secara online, kalau engkau mau dibantu dalam doa, engkau merasa bebanmu terlalu berat, penderitaan, kesulitan, kesukaran terlalu berat, angkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dadahmu. Yakinlah Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Hamba-Mu mewakili jemaat-Mu semua Tuhan saat ini yang terangkat tangan, kami yakin dan percaya Engkau sejauh doa kami. Lihat segala beban, penderitaan, kesulitan, kesukaran, kekurangan. Hamba mewakili berdoa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi. Engkau mengalami pertolongan Allah dengan kuasa-Nya yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang menghadapi permasalahan diberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pengharapan, membuat engkau kelegaan. Tuhan memberikan sukacita, kebahagiaan kepada engkau. Tuhan memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu. Tuhan menolong pendidikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan, mereka lakukan dengan percaya iman mereka. Biarlah tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan membalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alami curahan-curahan berkat-Mu yang dahsyat itu. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang melayani kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka dan pakai lagi lebih dahsyat di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, ekonomi, keamanan semuanya, pemerintahan kami, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan dari Bapak Presiden, bersama Wakil Presiden, bersama keluarga, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong. Hari-hari ke depan kami akan mengalami tahun-tahun politik. Tuhan tolong semuanya, jaga, lindungi negara kami, khusus anak-anak-Mu Tuhan. Hancurkan dari perpecahan. Tuhan lindungi negara kami yang tercinta. Kami tahu Tuhan sudah siapkan orang-orang yang duduk rindu, mereka takut kepada Tuhan dan berikan hikmat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu Tuhan pakai mereka menjadi terang dan garam. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami semuanya di dalam organisasi gereja-gereja-Mu, khususnya di GPDI, dari majelis pusat ke daerah, majelis wilayah, para gembala, semua pengerja-pengerja. Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan kuatkan, hiburkan. Tuhan tolong sekolah tinggi Alkitab, sekolah teologi, sekolah Alkitab, penginjil, seminar-seminar. Oh Tuhan, apapun yang dipakai Tuhan, penginjilan pribadi, penginjilan elektronik, media cetak, media elektronik, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga oh Tuhan Komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan Pas Pampres dalam menjalankan Tuhan tugas mereka. Mereka boleh berhasil. Tuhan berkati bersama keluarga, komandan komplek bersama seluruh jajaran staf mereka. Tuhan berkati bersama keluarga mereka, juga RW 06 maupun RT 05 secara khusus yang kami berada gereja-Mu, Kelurahan Tengah, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sekali lagi mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kami juga bersama-sama berdoa untuk acara Bisa Nama Tuhan besok hari. Gembala-gembala yang ada timur selatan, Tuhan menolong dan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.